Kita tidak anti motor trail, tidak anti pendaki gunung, bahkan kita tidak anti galian pasir sepanjang itu dilakukan di mana, di tempat peruntukannya. Nah, ini adalah batas kawasan Cagar Alam Kamojang Timur. Pertanyaannya sekarang, di mana Gunung Guntur? Nah, ini Gunung Guntur. Saya ambil ke tengah. Saya zoom in. Nah, ini adalah Gunung Guntur. Itu cagar alam. Itu gunung, emang itu gunung yang masuk cagar alam. Yang masuk cagar alam. Termasuk yang sempat terakhir rame yang Bromo KW. Iya. Itu motor trail yang Bromo KW juga itu ada di kawasan cagar alam. Ya, tepatnya di bagian, ada masyarakat menyebutnya Sanghyang Buruan. Ini ada di sini Sanghyang Buruan. Oke, halo teman-teman. Di sini nanti kita mau coba jelasin tentang ngomongin tentang Gunung Guntur. Oke. Walaupun sebenarnya udah sering dijelaskan di postingan di Ciarus dan Sadar Kawasan. Jadi kita sampai pertanyaan yang paling inilah, sebenarnya Gunung Guntur itu TWA atau cagar alam sih? Pertanyaan ini pertanyaan ini tuh bikin jawaban untuk pertanyaan itu bikin bingung karena memang dua-duanya benar. Jadi kalau pertanyaan Gunung Guntur ini TWA atau cagar alam, pertanyaan itu bisa dijawab TWA benar, cagar alam benar. Kenapa? Karena di sana ya, di Gunung Guntur itu gunung yang masuk kawasan cagar alam Papandayan. Jadi dalam hal itu Gunung Guntur itu gunung yang masuk pada kawasan cagar alam Kamojang Timur. Nah, jadi dalam konteks itu Gunung Guntur adalah cagar alam. Di sisi dari itu konteks gunungnya. Dari konteks gunungnya, Gunung Guntur itu cagar alam. Tapi ada TWA, Taman Wisata Alam, yang namanya Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Itu benar, secara nama kawasan ya, secara kawasan konservasi memang benar ada Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Persoalannya itu ada di mana? Nah, barangkali hari ini pun itu perlu dijelaskan secara detail lewat peta. Jadi jawaban yang paling komprehensif tentang Gunung Guntur itu cagar alam atau TWA, bukan bacot netizen. Jawaban yang paling komprehensif, yang paling faktual, yang paling legitimate gitu ya, itu adalah peta. Untuk itu saya ingin mengajak barangkali teman-teman. Ada penjelasannya. Nanti bisa dijelaskan nanti langsung. Mau ditampilkan sekarang atau nanti? Sekarang aja sambil dijelasin. Oke, saya ingin jelaskan tentang ini, teman-teman bisa dilihat secara langsung. Jadi, nah ini kalau teman-teman lihat, saya perkecil dulu keterangan ini. Nah, ini adalah kawasan komplek pegunungan gunung, disebutnya kalau oleh masyarakat Sunda Lama ini Mandala Puntang ini namanya. Pendekatan Patanjala menyebut nih pegunungan ini Mandala Puntang. Ujung sebelah baratnya ini ada Gunung Rakuta. Nah ini. Kemudian ujung sebelah timur ada Gunung Haruman. Nah ini Gunung Haruman yang masuk ke kawasan cagar alam itu Gunung Kamojang Timur. Jadi yang di Taman Wisata Alam Gunung Guntur itu ada berapa gunung? Ada satu, hanya satu, bagian kecil aja, bagian kecil. Nah, untuk menjelaskan itu saya ingin jadi sekali lagi, siapa yang paling tahu tentang batas kawasan cagar alam Kamojang yang di dalamnya ada Gunung Guntur dan ada TWA Gunung Guntur? Ya, peta. Tidak lain adalah peta. Jadi basic ya, pengetahuan basic untuk sadar kawasan, khususnya untuk kegiatan alam bebas yang memang kita harus bisa baca peta. Tetapi peta dalam konteks sekarang itu Mas Bagus kan mudah banget. Kita menggunakan gadget itu sudah dengan mudah bisa membuka peta dan batas kawasan termasuk. Ini salah satu yang saya gunakan ini untuk informasi sumber peta ini saya gunakan protectedplanet.net. Itu punyanya IUCN yang ia diberikan datanya langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti bisa disampaikan di deskripsi atau nanti dimunculkan, bisa kan ya? Oke, nah ini teman-teman sebagaimana tadi saya sampaikan, ini adalah kawasan pegunungan cagar alam Kamojang. Nah, di mana Gunung Guntur? Saya sebutkan dulu satu-satu. Ini Gunung Rakuta, ini Gunung Tangkuban Parahu Bandung Selatan, dan ini adalah Gunung Guntur. Nah, Gunung Guntur sekarang pertanyaannya, apakah Gunung Guntur itu Gunung Guntur sebagai gunung ya, sebagai morfologi, sebagai sebuah gunung yang eksis, itu statusnya cagar alam atau bukan? Nah, kita lihat di sebelah kiri saya ada CA Kawah Kamojang. Ini maksudnya CA Kawah Kamojang Timur. Kita klik. Nah, ini adalah batas kawasan cagar alam Kamojang Timur.
Pertanyaannya sekarang, di mana Gunung Guntur? Nah, ini Gunung Guntur. Saya ambil ke tengah. Saya zoom in. Nah, ini adalah Gunung Guntur. Jadi, semudah ini teman-teman. Jadi kalau kita pertanyaannya sekarang, jadi Gunung Guntur itu statusnya apa? Kalau kita lihat peta dan batas kawasan, ini batas kawasan miliknya Kementerian Lingkungan Hidup, BBKSDA Jabar, yang distorkan ke IUCN. Ini menunjukkan keseluruhan Gunung Guntur itu ada di kawasan Cagar Alam Kamojang Timur. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa Gunung Guntur itu adalah statusnya cagar alam. Tak terbantahkan lagi dalam konteks bagian dari Cagar Alam Kamojang Timur. Pertanyaan kedua, tapi kan ada TWA Gunung Guntur. Betul, ada TWA Gunung Guntur. Di mana TWA Gunung Guntur? Mari kita lihat. Nah, saya punya juga TWA Gunung Guntur dari IUCN juga. Jadi saya menggunakan satu sumber yang sama agar tidak ada perbedaan signifikan. Nah, ini TWA Gunung Guntur. Kita lihat di mana. Nah, ini TWA Gunung Guntur ternyata ada di Gunung Haruman. Ini yang bukan Gunung Guntur oleh masyarakat Garut, ini disebut Gunung Haruman. Beberapa menyebutnya ada Gunung Gelis, Gunung Putri, beberapa ya, tetapi secara umum ini disebutnya Gunung Haruman. Ada di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, tapi di sana ada pos pendakian. Betul, ada pos pendakian, tapi pos pendakian itu lagi-lagi dia ada di luar kawasan cagar alam. Memang terus terang dulu pos pendakian ini kan dulu ada di dalam kawasan cagar alam. Tapi begitu dikasih tahu dan mereka akhirnya diturunkan, sudah bukan di kawasan cagar alam lagi. Jadi sampai mana kalau kita mau mendaki gunung ini yang tidak melanggar hukum, ya sampai sini. Sampai ke Curug Citi di sini saja. Sudah. Setelah itu kita masuk ke kawasan cagar alam. Nah, terus ada lagi yang beberapa ini nih, ada yang berstatement bahwa Gunung Guntur udah sekarang di CA kan, udah jadi CA. Terus beberapa saat kemudian ada yang bilang sekarang udah, setelah ada yang bilang udah CA, sekarang udah TWA. Iya. Itu memang di masyarakat beberapa orang yang berkepentingan, saya menyebutnya, memang ketidakjelasan informasi di Gunung Guntur ini dimanfaatkan. Salah satunya menyebutkan, oh baru sekarang di cagar alam kan, atau sekarang udah jadi TWA. Itu semua keliru. Gunung Guntur masuk kawasan cagar alam Kamojang itu berbarengan dengan penetapan kawasan cagar alam Kamojang itu sendiri sejak 1979. 1979 ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum hari ini itu udah jadi itu yang penetapan terbarunya, terakhirnya terbarunya. Terbaru kalau nggak salah 2013, tapi itu perluasan saja. Perluasan karena ada perubahan, kalau tidak salah ada perubahan pemangku kawasan yang tadinya kawah Kamojang itu dikelola oleh Perhutani, sekarang diambil oleh BKSDA. 2013 kalau tidak salah ya, tapi substansinya bukan di sana. Mungkin bisa teman-teman lihat di websitenya BKSDA Jawa Barat, ada di situ. Ya, nanti juga bisa kita tampilkan di sini kalau itu dibutuhkan. Gitu Sam. Jadi secara kalau dikembalikan ke data peta, di atas peta itu jelas bahwa Gunung Guntur itu secara keseluruhan adalah kawasan cagar alam. Nah, informasi ini Sam, ini bukan informasi baru. Kita ini inisiatif barangkali Sam dan kita di teman-teman saudara kawasan untuk menyampaikan ini agar akan mempermudah teman-teman dalam mencari informasi tentang Gunung Guntur. Karena sebetulnya oleh akun Seksi Arus, oleh akun Sadar Kawasan ini sudah diinformasikan secara komprehensif. Bahkan beberapa akun besar, wanita gunung, kemudian banyak sekali akun pendaki juga menyampaikan ini. Tapi di satu sisi penyampaian informasi ini disampaikan gitu ya di sosial media, tetapi fakta juga teman-teman juga mengetahui barangkali dari mulai YouTuber kelas 1000 subscriber sampai YouTuber yang udah berjuta-juta sampai sekarang bisa kita saksikan berada di Gunung Guntur gitu. Jadi bisa kita sama-sama ketahui bersama bahwa secara koordinat lokasi gunung puncakkan yang Gunung Guntur itu dia berada di dalam kawasan cagar alam Kamojang Timur. Iya. Sedangkan benar emang ada Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Jadi yang emang biasanya saya belum pernah ke Gunung Guntur gitu. Jadi yang diposting gunung itu kalau nggak salah gunungnya ini kan apa namanya? Yang gundul itu kan? Gundul pasir itu. Itu cagar alam. Itu gunung, emang itu gunung yang masuk cagar alam. Yang masuk cagar alam. Termasuk yang sempat terakhir rame yang Bromo KW. Iya. Itu motor trail yang Bromo KW juga itu ada di kawasan cagar alam. Ya tepatnya di bagian, ada masyarakat menyebutnya Sanghyang Buruang, ini ada di sini Sanghyang Buruan.
ada di sini. Dia tepat berada di kawasan cagar alam. Dia masuk dari jalur sebelah sini, masuk ke sampai sini, dan keluar ke di depan konservasi elang. Itu jalur trail, wah membabi buta itu di kawasan cagar alam. Tapi lagi-lagi kan dalam konteks cagar alam di sini kan yang masalahnya bukan boleh nggak boleh, hanya sekedar rusak dan tidak merusak. Kalau bicara rusak dan tidak merusak, semua punya potensi merusak. Bahkan kegiatan mendaki gunung di Gunung Guntur itu salah satu kegiatan mendaki yang paling mengubah keutuhan kawasan. Karena jalur pendakian di Gunung Guntur, nah ya sekaligus saya sampaikan ya di sini. Ini jalur pendakian Gunung Guntur yang umum dari Citiis. Kalau satu lagi di jalur Cikahuripan itu udah full cagar alam jelas. Nah ini jalur Citiis jelas-jelas masuk ke kawasan cagar alam, dalam banget. Dan aktivitas pendakian gunung di Gunung Guntur itu sudah mengakibatkan sedimentasi lorong, berbentuk lorong seperti halnya motor trail di Danau Ciharu. Kalau mau berbicara masalah rusak dan merusak, tapi kan itu kerusakannya minor. Halo, ini di kawasan cagar alam, di mana sebelum kita berbicara masalah kerusakan, kita berbicara tentang hak dulu. Ini apakah peruntukannya untuk naik gunung atau bukan? Ada pertanyaan lain, kok mendaki gunung diserang habis-habisan, sementara dilarang, sementara trail atau kemudian yang paling mencolok itu penambangan pasir itu dibiarkan. Sama sekali tidak, bukan berarti kita meminta pendaki gunung untuk berhenti, kemudian pasir harus tetap jalan, tidak seperti itu. Justru satu-satunya alasan kita bisa menghentikan pasir di Gunung Guntur adalah alasan aturan cagar alam. Kenapa? Karena kan sebetulnya tambang pasir itu biasa kalau di galian tertentu yang disebut galian C yang memang kawasannya boleh dimanfaatkan untuk tambang pasir, untuk dimanfaatkan. Kan itu tidak jadi soal kalau bukan di kawasan cagar alam. Masalahnya ini ada di kawasan cagar alam yang itu tidak hanya mengubah keutuhan kawasan, tidak hanya sekadar melanggar, tapi juga mengakibatkan kerusakan. Tetapi kita nggak bisa pandang bulu. Pandang bulu artinya gini, di sana ada pelanggaran berupa eksplorasi, eksploitasi pasir, ada pelanggaran berupa rekreasi. Dua-duanya salah. Tidak bisa kita menyalahkan yang lain untuk membenarkan kesalahan kita sebagai pendaki. Dua-duanya salah. Kita hentikan pendaki sebagai bentuk karena itu pelanggaran di kawasan cagar alam. Di saat yang sama, ayo kita kampanye bahwa pasir pun adalah sebuah pelanggaran di kawasan cagar alam. Karena sebenarnya juga gini, apa yang dikampanyekan Shift Ciarus dan Sadar Kawasan itu sebenarnya tentang cagar alam, tentang manfaatnya dan aturannya. Aturan iya. Jadi ya yang kita sampaikan cagar alamnya gitu. Tapi kenapa di sosial media yang lebih ramai kadang pendakian, terus sama apa namanya trail ya, karena yang muncul di sosial media itu dua kegiatan itu ataupun kegiatan turunannya, kegiatan hobi turunannya. Jadi ya kita bukan menyerang ya, tapi kita mengedukasi di situ gitu. Betul. Sedangkan tambangan nggak ada perusahaan tambang yang posting atau pekerja tambang yang posting kemudian viral sebenarnya seperti itu. Jadi yang kita sampaikan, yang teman-teman sampaikan itu sebenarnya bukan berhenti mendaki ke cagar alam, bukan, tapi justru di cagar alamnya gitu, cagar alamnya itu sendiri. Jadi ya harapannya ya semua orang, nggak cuma pendaki, semua orang termasuk masyarakat umum ya semuanya lah paham bahwa apa itu cagar alam termasuk fungsinya gitu. Betul. Dan sekali lagi itu nggak bisa dipakai untuk pelanggaran lain yang lebih berat misalnya atau lebih merusak, tidak bisa dijadikan legitimasi untuk pelanggaran yang lain. Sebagai informasi, tahun 2015 itu sudah teman-teman orang dari KLHK, khususnya dari Gakum itu sudah melakukan penindakan terhadap tambang pasir ini. Ada lagi, kenapa? Salah satunya itu argumentasi mereka. Kenapa kita nambang pasir untuk menyambung hidup gak boleh, sementara mendaki gunung sama-sama melanggar dibiarkan. Kan, nah dalam konteks ini baik rekreasi maupun ekonomi kalau sama-sama melanggar ya sudah gitu. Termasuk yang kemarin terakhir persoalan motor trail yang masuk ke Bromo KW mereka sebutnya, atau Sangiang Buruan, persis belakang di puncak Gunung Guntur, di antara Gunung Guntur dan Gunung Masigit di sana tuh. Itu akhirnya mereka justru mengklarifikasi dan meminta maaf. Sederhana sekali mereka karena tidak tahu itu cagar alam. Tapi mereka waktu itu apa keseluruhan jalur masuk cagar alam atau hanya sebagian jalur? Salah satu.
memang hanya menggunakan salah satu. Dari Puncak Rindu mereka menyebutnya ke Bromo KW, kemudian turunnya ke seberang konservasi elang di situ. Jadi pada intinya yang kita sampaikan bahwa kita tidak anti pada pemotor trail, tapi di mana mereka melakukan trailnya itu. Itu iya, karena itu bukan peruntukannya. Kalau perlu disebutkan secara saklek gitu ya, kita tidak anti motor trail, tidak anti pendaki gunung, bahkan kita tidak anti galian pasir sepanjang itu dilakukan di mana, di tempat peruntukannya. Nah, lagi-lagi cagar alam ini bukan tempat rekreasi, bukan tempat trail, apalagi tempat galian pasir gitu.